Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kriptografi dan keamanan jaringan. Kali ini kuliahnya agak istimewa karena menggunakan kapur tulis full touch. Nah, ini bukan iklan, ini beli ya, harganya mahal sekali. Konon kabarnya pengguna kapur tulis ini tidak akan bisa membuat kesalahan kalau dipakai menulis di papan tulis. Mari kita coba. Topik kita kali ini adalah tentang hash function. Hash atau kadang dikenal juga dengan istilah digest. Hash function ini fungsi matematika biasa. Kalau di kriptografi menggunakan matematika, bilangan, integer dan seterusnya, itu yang seperti yang dibicarakan di kuliah sebelumnya. Nah, hash function itu fungsi yang memetakan satu domain pesan sebagai inputnya. Ini dipetakan ke domain hash atau digest itu, atau apa, mungkin intisari. Ya, sebenarnya bukan intisari, sesuatu yang punya nilai tertentu yang mewakili pesan yang dihashkan. Nah, nanti manfaatnya kita bicarakan belakangan, tapi kita akan diskusikan dulu watak dari hash function. Yang pertama, ini dia punya watak sebagai function. Jadi setiap elemen di domain ini itu selalu ada pasangannya di kodomennya, di fungsinya itu. Jadi kalau kita punya fungsi hash diterapkan ke suatu data pesan, nanti akan selalu menghasilkan output. Nah, kardinal atau ukuran besarnya kodomen dari hash digest itu jauh lebih kecil daripada pesannya. Kalau di aplikasi kriptografi, data ini bisa apa saja ya, sembarang rekaman informasi ataupun data apapun yang tentu bisa direpresentasikan sebagai data di dalam sistem komputer, yang bottom line-nya adalah integer dalam bit dan byte. Nah, ini apa saja, panjangnya bisa berapa saja, dan datanya bisa berisi apa saja. Tapi kemudian ketika ini di hash, maka di kodomennya, di range-nya dari function itu dibatasi. Mungkin salah satu yang terkenal sebagai hash function di masa lalu itu dikenal dengan istilah MD5. Ini satu nama saja, nama code name dari hash function MD5. Ini memetakan data apa saja yang kemudian ketika di MD5 akan dipetakan dalam domain, katakan kalau ditulis dengan katakan heksadesimal, itu akan didapat 32 digit heksadesimal. Nah, kalau 32 digit heksadesimal, satu digit heksadesimal itu mewakili 4
bit, maka MD5 ini 32 kali 4 64 128 bit dari bilangan biner. Jadi apapun domainnya, apapun elemen data di domain ini, kalau kita kenakan fungsi hash, maka akan menghasilkan 128 bit data. Nah, biasanya bukan biasanya ya, untuk kemudahan kita membacanya, maka 32 atau 128 bit binar ini dituliskan dalam 32 digit heksadesimal. Jadi kita akan melihat seolah-olah sesuatu, ya bukan seolah-olah, memang terlihat random bit atau random digit sepanjang 32 kemudian heksadesimal di situ. Nah, jadi itu fungsinya. Nah, fungsi hash function karena kodomain atau range dari function hash ini jauh lebih kecil daripada domainnya, maka hash function tidak punya inverse. Jadi dia tidak bisa memetakan dari hash ini kembali ke teks aslinya. Jadi dia hanya intisarinya saja, tapi tidak bisa dikembalikan ke teks aslinya. Berbeda dengan fungsi kriptografik enkripsi. Kalau enkripsi itu punya enkripsi itu punya inverse yang disebut dekripsi, ya disebut saja, dinamai saja dekripsi. Jadi enkripsi, penyandian, itu punya inverse. Jadi hasil penyandian bisa dikembalikan ke aslinya. Ya, oleh karena itu size ukuran dari hasil enkripsi itu minimal sebesar data domain dari enkripsi ini minimal sebesar dari domain datanya, karena selalu bisa dikembalikan. Jadi fungsinya ini adalah dua arah. Tetapi karena hash function ini range-nya, kodomainnya itu jauh lebih kecil, maka bisa saja satu titik hash ini bisa berasal dari beberapa data yang ada di domain pesan yang dihashkan itu. Nah, ada beberapa hal yang sebaiknya kita miliki, sifat-sifat dari hash function yang bagus itu yang seperti apa. Ya bisa saja kalau kita buat mudahnya gitu ya, sebagai satu fungsi satu arah saja, tidak perlu ada inverse, maka bisa saja semua data ini dipetakan ke salah satu titik di range-nya, di targetnya, di kodomainnya, di domain kodomain. Nah, tapi tentu itu tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan sistem kriptografik. Sistem kriptografik yang bagus itu bila fungsi kriptografik dari hash itu dikatakan baik sistemnya kalau untuk setiap data yang ada di domain ini akan terpetakan ke elemen dari kodomain yang berbeda. Nah, gimana kok bisa begitu? Bagaimana kalau ini? Tadi saya katakan kodomainnya kan kecil, cuma 128 bit. Nah, sementara domainnya bisa berapa saja, bisa ribuan bit, bisa jutaan byte. Lalu bagaimana kita bisa memastikan kalau setiap elemen yang berbeda di domain ini akan terpetakan di kodomain yang berbeda? Nah, ini nanti kita akan diskusikan ketika kita bicara tentang data. Karena data kita, katakan saya punya data 1 kilobyte,
Nah, sebagai data yang membawa informasi, tentu tidak setiap kombinasi dari sekian kilobyte data yang kita miliki itu punya makna, tentu saja. Nah, artinya tidak setiap titik di dalam domain ini akan terpakai di sistem informasi yang bersangkutan. Ya, mudahnya kalau kita punya teks itu kan terdiri dari, katakan teks yang sederhana itu huruf dan spasi saja, 26 huruf barangkali, plus mungkin 10 angka plus spasi. Jadi 26 tambah 10, 36 tambah spasi 37. Jadi ada 37 karakter. Kalau kita lihat domain teksnya, katakan kita batasi satu baris teks. Misalnya satu baris kita batasi 80 huruf. Ini kalau di monitor jadul itu ya, sebelum grafis itu kan monitornya dibuat untuk menampilkan teks lebar 80 karakter per baris, lalu ada 25 baris di satu layar. Nah, satu baris katakan 80 huruf atau angka, kita sebut secara general sebagai karakter, itu katakan bisa menampung 80 huruf. Nah, kalau kita lihat domain kombinasi apa saja yang bisa ditampilkan di dalam satu baris teks tadi itu, maka kita akan dapati berapa itu, kalau kemungkinan kombinasinya semuanya ada 26 plus 10 plus spasi itu kan 37. Berarti kita punya 37 macam karakter, dan dalam total 80 huruf, berarti kemungkinan kombinasinya itu ada 37 pangkat 80. Nah, ini kan banyak sekali itu ya, amat sangat banyak sekali. Tetapi ketika kita gunakan komputer itu untuk memasukkan informasi data yang kita miliki, tentu tidak semua kombinasi dari huruf dan angka yang sebanyak ini itu akan terpakai. Yang terpakai ya baris-baris yang mewakili informasi atau cara kita berkomunikasi dengan kata-kata dan sebagainya. Nah, itu terbatas. Misalnya kata-kata kalimat aku gemar bakmi. Ya, ini berarti ada maknanya. Ada maknanya, dan kemudian menjadi salah satu bagian dari domain ini yang kemudian punya teman di fungsi hash yang kita pakai di kodomennya, di range-nya ini, teman di sana. Nah, tetapi tentu tidak semua kombinasi itu ada gunanya. Jadi misalnya aku gemar bakmi atau aku, bahkan kata yang ada di kamus pun mungkin misalnya aku tidak gemar tapi gemes bakmi. Ini kan sudah beda lagi, elemen beda lagi di dalam domain data kita. Tapi ini bisa jadi tidak akan terpakai, sehingga tidak diperlukan punya teman di kodomain dari hash function yang digunakan. Nah, jadi fungsi hash function yang bagus itu adalah untuk setiap kombinasi data di domainnya, itu sebaiknya
kalau ada kebolehjadian untuk terpakai di suatu sistem informasi, maka dia akan terpetakan di elemen kodomain yang berbeda. Jadi ini beda teks, beda hash. Nah, yang dimaksud beda teks itu adalah beda teks yang bermakna. Itu diharapkan beda hash. Tapi tidak harus, ya, tidak harus. Artinya kemungkinan collision itu atau tumbukan beda teks memberi hash yang sama itu masih diperbolehkan, tapi harapannya beda teks, beda hash. Nah, bagaimana itu bisa tercapai secara matematik? Di dalam domain ini yang mungkin sangat luas, maka hanya ada sedikit saja subset dari domain yang sangat luas ini yang berisi teks yang bermakna. Ada kegunaannya, tidak sembarang. Nah, untuk yang ada kegunaannya ini harapannya pemetaannya bisa satu-satu dengan hash-nya. Jadi itu fungsi hash. Sifat-sifatnya itu yang diharapkan. Nah, yang lain-lainnya ya harapannya nanti hash ini bisa terlihat begitu random. Nah, nanti kita bisa coba untuk memetakan input ke hash-nya ini sebagai sesuatu yang terlihat random. Nah, kalau kita ingat di kuliah sebelumnya itu ada salah satu contoh kecil di mana kita bisa membuat katakan semacam random number generator. Random, bagaimana hash itu dibuatnya. Kita akan coba melihat bagaimana hash itu dibuat. Kita bisa memanfaatkan random number generator. Nah, random generator cuma ada dua kan, yang kemarin sudah didiskusikan. Ada yang real atau natural, tapi ada juga yang pseudo. Pseudo itu tidak nyata, ini hanya buatan, api-apian apa dibuat dengan satu buatan dengan fungsi matematik. Pseudo. Nah, kalau kita ingat salah satu pseudo yang dicontohkan yang sederhana kemarin itu menggunakan deret fungsi aljabar biasa linear yang di dalamnya katakan kita gunakan elemen yang ke X, misalnya elemen ke X itu diambil dari katakan suatu konstan A X A kali elemen ke X min 1. Wah, ini baru pertama kali membuat kesalahan menggunakan kapur full touch ini tadi saya tulis. Nah, X katakan ditambah B kali X min 1 hasilnya. Jadi elemen ke X itu kita katakan tambah satu lagi C elemen X min 1. Jadi ada tiga konstanta yang dimasukkan di dalam persamaan, kemudian
persamaan itu dikenakan ke elemen yang sebelumnya, lalu kita dapatkan elemen yang kesekian, yang next. Nah, tentu saja nanti kita tentukan dulu, katakan E0 nya sama dengan 1 atau berapa, sembarang atas sebagai E0 nya, kemudian nanti E1 nya kan berarti ini dari E0 bisa dikalikan A, B, C, atau apapun, mungkin ini tidak hanya linear, bisa saja kuadratik dan seterusnya. Jadi ini akan menghasilkan deretan E0, E1, E2, E3 dan seterusnya. Jadi elemen berderet-deret ke sana. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat hash function. Bagaimana caranya? Ya bisa coba-coba saja. Mungkin katakan ini kan ada 3 angka A, B, C. Nah, kalau kita punya teks yang panjang, kita bisa tuliskan, katakan ini byte per byte gitu. Kita bagi 3, jadi teks panjang. Nanti ini byte pertama, byte kedua, byte ketiga, byte keempat, byte kelima, byte keenam, byte ke-7, byte 8, byte 9, byte ke-10, 11 dan seterusnya. Nanti ini bisa sepanjang teks atau dokumen yang kita miliki panjang. Kalau seandainya nanti tidak, yang terakhir itu tidak penuh, misalnya ini isi, ini yang terakhir, ya kita bisa paddingkan, katakan dengan satu angka yang kita perjanjikan untuk padding itu menggenapi, memenuhi. Kalau kita dapat kiriman paket, kemudian kotaknya terlalu besar dari barang yang dikirimkan, itu biasanya lalu sisa ruang kosong itu diisi dengan kertas diwel-wel atau semacam itu, paddingnya. Nah, ini kalau masih ada yang kosong, ini diisi dengan padding. Nah, paddingnya kita tetapkan saja bilangan random tertentu yang sudah disepakati, ditetapkan. Nah, kemudian ini sebagai bilangan biner, kita bisa lakukan operasi XOR, eksklusif OR, dari yang paling atas dengan bawahnya dan seterusnya, ini dieksporkan terus gitu. Nanti kan di bawah ini akan ada hasil akhir. Ini katakan di XOR kan ke bawah terus gitu. Nanti kita akan dapatkan 3 angka A, B, C. Nah, 3 angka ini akan menjadi bilangan yang bisa dimasukkan ke dalam persamaan pembentukan digestnya. Nah, deretan dari random number bisa kita anggap sebagai digest atau hash dari teks yang kita susun seperti ini. Nah, seberapa panjang ya nanti suka-suka kita saja mau menetapkan hash kita akan berapa panjang. Hash kita akan berapa panjang. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk keperluan nantinya, untuk keperluan membuat hash function untuk keperluan kriptografik. Sebenarnya hash itu fungsinya tidak hanya untuk dunia kriptografi. Di banyak aplikasi information system, orang juga menggunakan hash untuk mempercepat pencarian atau penyimpanan data yang sedemikian sehingga lebih cepat untuk bisa ditemukan kembali data yang dicari. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita punya domain yang
kardinalnya itu sangat besar, itu sebenarnya yang bermakna itu hanya sedikit saja. Jadi sama seperti katakan kalau kita melakukan programming gitu ya, di bahasa pemrograman itu kan variabel itu katakan bisa dibentuk dengan deretan huruf dan angka, mungkin garis bawah dan sebagainya. Lalu ada ketentuan karakter pertama harus huruf, misalnya karakter pertama huruf. Nah, ini kan ketentuan membuat variabel. Di prosesornya, processing sistemnya dari bahasa pemrograman akan memetakan variabel ini ke dalam bahasa programmingnya. Ini akan ada pemetaan variabel dan value-nya. Jadi kata X sama dengan 3, nah ini kan ini variabelnya, ini value-nya. Kemudian nanti sama dengan X sama dengan X plus 5. Nah ini variabel, nanti ada value-nya. Nah di situ ini X sama dengan 3, berarti ini variabelnya X, value-nya 3. Ini A sama dengan X per 5, berarti ini X3, X tambah 5, berarti ini 8. Jadi variabel A, value-nya 8. Nah, dengan aturan penulisan variabel yang seperti ini kan, ini bisa apa saja, bisa banyak apa saja. Dan kalau kita buat tabelnya untuk memetakan semua kemungkinan variabel yang digunakan, ini tabelnya bisa sangat besar, memorinya nggak muat. Nah karena itu tabel variabel value biasanya tidak besar, sedikit saja, seperlunya saja. Nah tetapi bagaimana kita bisa membaca value di tabel yang sedikit ini, karena indeksnya kan kemudian hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, katakan ada 100 gitu, sampai 100 variabel kita. Mungkin di dalam bahasa pemrograman programming kita tertentu nggak sampai 100 ya, kita cukup buat 100 saja. Tetapi pada saat kita menuliskan variabel itu bisa variabel dosen, mahasiswa, saldo dan sebagainya, itu kan kata-kata. Nah yang dilakukan adalah menggunakan fungsi hash. Jadi memetakan tadi itu dari domain nama variabel, kita petakan ke katakan indeks dari tabel variabel value-nya. Nah, indeks variabel value itu mungkin hanya ada 100. Nama variabel bisa apa saja. Kalau kita enumerate semua nama variabel yang dimungkinkan, ini bisa miliaran. Tapi karena tidak semua string itu kita pakai untuk nama variabel, maka kita bisa menggunakan fungsi hash yang memetakan nanti nama variabel kita petakan ke indeksnya. Jadi kita nama ini mungkin nanti katakan nomor mahasiswa gitu ya, mungkin kita petakan ke indeks 7. Mungkin JML dosen, jumlah dosen, kita petakan ke 2 dan seterusnya. Jadi dengan menerapkan fungsi pemetaan itu, kita dapatkan indeks, lalu kita bisa dapatkan value-nya, atau mungkin ketika kita untuk assignment ataupun untuk pada saat reading dari value itu. Nah itu fungsi lain dari hash. Nah di pengamanan jaringan nanti kita akan juga temui penggunaan hash function untuk menyimpan password. Ini mungkin bisa saya contohkan sederhana saja. Biasanya
kalau kita punya server, kemudian ada PC client, nah kita duduk di sini, klik untuk akses ke server. Nah, untuk mendapatkan akses ke server, kita perlu membuktikan diri bahwa kita punya hak akses ke server itu. Maka membuktikan diri dengan mengirimkan user ID dan password. Kemudian nanti server akan melakukan cek dengan tabel ini user ID dan password. Nah, kalau seandainya ini mungkin ada indeksnya ya. Nah, seandainya user ID dan password ini kemudian dicek ke tabel passwordnya server ada di sini, oh ternyata cocok ini user ID password, maka si klien ini akan diberi hak akses sesuai dengan kode-kode yang terkait user ID password bersangkutan, jadi dia bisa mengaksesnya. Ya, kira-kira seperti itu proses dari autentikasi pengguna suatu server berdasar user ID password. Nah, ada kalanya dikhawatirkan pengelola server ini tidak cermat 100% gitu, karena masalah keamanan itu kan kita merasa aman hari ini, ternyata besoknya ada orang yang mengetahui cara untuk mengakses ke server tertentu. Nah, salah satu yang dikhawatirkan orang itu adalah tercurinya tabel user ID dan password ini. Nanti kalau tabel user ID dan password ini bisa tercuri kita orang lain, maka si pemegang atau yang berhasil mencuri isi dari user ID password ini, kalau dia bisa login mendapatkan servis atas nama orang-orang yang ID-nya tercantum di tabel itu. Nah, jadi karena kemudian ini kan ada passwordnya. Nah, di standar service yang menggunakan user ID password seperti ini, meskipun ya saat ini di internet kita masih bisa menjumpai banyak service yang menyimpan password sesuai dengan apa yang diketikkan usernya, sehingga nanti mencocokkannya mudah. Ini password diketikkan, cocokkan mudah. Tetapi standar best practice-nya itu diharapkan server itu menyimpan password ini dalam bentuk digest-nya. Jadi yang disimpan itu digest. Katakan yang terkenal itu MD5, meskipun MD5 sekarang sudah mulai dihindari karena orang sudah mulai menyimpan tabel-tabel MD5 dari kata-kata tertentu. Jadi ini sekarang mulai dihindari. Ada yang lain. MD5 itu hanya 128 bit. Jadi mau dicari yang lebih besar, yang domainnya lebih, yang range-nya atau ya maksudnya lingkup dari space-nya, ruang digest-nya itu yang lebih besar, yang mungkin 256 bit atau 512 bit sekalian, ruangnya lebih besar. Nah, ini disimpan dalam bentuk digest-nya, jadi tidak dalam bentuk plain-nya. Kalau kita passwordnya katakan kata tertentu yang mungkin secara plain itu mudah dilihat, misalnya sepatu roda 3 misalnya,
sebagai password, maka yang disimpan di sini itu bukan kata string sepatu roda 3, tidak di-save-kan ke tabel, tidak di-save-kan ke tabel password di sini, tapi yang di-save adalah bentuk, katakan ini password P, ini bentuk digestnya. Katakan kalau kita pakai MD5 ya, MD5 diterapkan ke password P. Nah, nanti ini outputnya ini inilah yang disimpan di tabel password. Nah, apa untungnya? Untungnya pertama mekanismenya. Jadi yang dicocokkan nanti tentu ketika server mendapatkan password ini, maka yang dicocokkan adalah password ini akan dikenakan ke fungsi katakan MD5, kemudian outputnya itulah yang dicocokkan dengan yang tersimpan di tabel password ini. Nah, untungnya kalau ya tidak diharapkan sih, tapi kalau suatu saat terjadi kecelakaan dan tabel ini terbocorkan ke pihak ketiga, maka pihak ketiga itu hanya mendapatkan string-string yang terlihat random di sini ada 5. Nah, karena pencocokannya itu dilakukan dengan fungsi MD5 sebelum dicocokkan, maka string ini tidak ada gunanya bagi pihak ketiga, karena kalau dia masukkan string ini sebagai password di sini, maka hasilnya yang dicocokkan adalah MD5 dari password tersebut, sehingga kalau dicocokkan ya tidak akan ditemukan yang cocok di sana. Jadi itu salah satu manfaat dari digest untuk menyimpan password di server kita. Nanti kita akan diskusikan pengamanan jaringan yang beda lagi. Misalnya ini kan pengiriman lewat internet kan dikuasai oleh banyak pihak yang kita tidak tahu persis pengelolanya, sehingga bisa saja ini disadap di tengah jalan dan sebagainya, sehingga pengiriman password melalui network secara langsung seperti ini juga tidak dianjurkan. Nanti ada mekanismenya yang kita diskusikan lagi di kuliah berikut gitu. Tapi setidaknya kita sudah bisa memahami itu. Kemudian satu lagi pemanfaatan digest untuk pengamanan, bukan pengamanan, untuk mendapatkan kepastian apakah data yang kita terima itu sama dengan yang terkirim. Biasanya begini, kita kan sering download software. Jadi ada server di sini punya koleksi software. Nah, software ini karena di dalamnya itu berisi kode-kode untuk instruksi, maka ketika kita download ke PC kita, PC atau tablet atau selular phone ya, smartphone, PC, tablet, smartphone dan sebagainya yang kita miliki, kita download, maka tidak boleh ada kesalahan 1 bit pun. Jadi kalau ini katakan 3 megabyte, kemudian di dalamnya itu ada kekeliruan, katakan salah 1 bit, maka kesalahan 1 bit ini mengakibatkan software tersebut tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bisa membuat error atau mengacaukan file-file yang ada. Meskipun hanya 1 bit dari 3 mega itu kan juta, dari 3 juta ada kesalahan 1 bit saja. Maka kalau kebetulan kesalahan itu ada di bagian, yang kalau kesalahan itu ada di bagian yang tidak kritikal, misalnya bagian spesifikasi warna, mungkin akibatnya hanya background hijau menjadi biru, mungkin
Tapi kalau bagian itu menyangkut instruksi operasional, maka ada kemungkinan itu menjadi salah operasional dari softwarenya. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya untuk melakukan checking ada dua kemungkinan. Mungkin di-download aja 2 kali, lalu dibandingkan. Kalau di-download 2 kali ternyata sama persis, ya berarti nggak ada kesalahan dalam transmisinya. Tapi ya itu kalau yang kita pikirkan kesalahan di dalam transmisinya. Kalau kesalahan di dalam katakan servisnya, softwarenya, servernya, nah mungkin nanti masih ada kemungkinan ya salah. Jadi kemungkinan kesalahan itu bisa kita cegah, salah satunya dengan katakan ini si software ini di digest kan, di hash. Nanti kita ini kata kerjanya hash, hasilnya ya hash. Nah, hashnya ini juga dikirimkan. Nanti si penerima di dalam PC ketika mendownload dokumen itu, dia melakukan fungsi hashing. Nanti hasilnya dicocokkan apakah sama dengan atau tidak. Hasilnya dicocokkan. Nah, kalau sama, hash yang dihitung oleh server sama persis hash yang dihitung di PC kita, maka kita bolehlah merasa sedikit lega kalau apa yang kita download itu sama persis dari sana. Baik, kira-kira itu penjelasan tentang hash function. Nanti detail bisa dibaca di bukunya, itu ada. Semoga video ini bisa menambah kemudahan kita mempelajari buku tentang kriptografi, atau mungkin malah jadi membingungkan, ya kita nggak tahu. Tapi harapan saya ini bisa mempermudah kita mempelajari buku pada bab yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.